Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Langsung saja kita mulai materinya. Pajak di negara Indonesia terbagi atas beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan bea materai. Berdasarkan beberapa jenis pajak yang dibebankan negara kepada masyarakatnya, pajak penghasilan merupakan pajak yang paling diperhatikan oleh masyarakat karena pajak ini terbagi pula menjadi beberapa bagian, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Dari keenam jenis PPh tersebut, PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan lebih lumrah dikenal oleh masyarakat karena diwajibkan oleh rata-rata orang yang bekerja. PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi baik itu dalam negeri, jika itu PPh pasal 21, dan PPh pasal 26 wajib pajak yang orang pribadi di luar negeri. Walaupun sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme pemungutan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 itu sendiri. Pengertian baik PPh 21 dan PPh 26. Pajak penghasilan PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 57 per PJ per 2009 yang baru diubah tanggal 12 Oktober 2009 lalu. PPh pasal 26 dapat diartikan sebagai pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah sehubungan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi luar negeri. PPh pasal 26 terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Selain itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK-03-2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pemotong penghasilan pajak 20 pemotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Pemotong pajak penghasilan pasal 21. Pertama, pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi atau badan, baik pusat, cabang, perwakilan maupun unit yang memberi gaji, upah, honor, atau pembayaran lain. Kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ketiga, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayar THT. Keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta badan yang membayar honorium atau pembayaran lain. Kelima, penyelenggaraan kegiatan. Untuk pemotong pajak penghasilan pasal 26, yang pertama, badan pemerintahan, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, ketiga, bentuk usaha tetap, keempat, penyelenggara kegiatan, dan kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Perhitungan PPh pasal 21. Untuk pegawai tetap, cara menentukan penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Yang kedua,
iuran yang berhubungan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun. Kedua, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pegawai tidak tetap, tidak ada pemotongan PPh pasal 21 selagi penghasilan tidak lebih dari 4,5 juta per bulan. Jika penghasilan lebih dari 4,5 juta per bulan, maka akan dikenai potongan 5% seperti pegawai tetap. Contoh pengenaan PPh pasal 21. Pak Amir sudah menikah dan memiliki satu pertanggungan pegawai tetap di PT Gara Makmur pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 5 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Perhitungan PPh pasal 21 terutang bulan Juni 2020, gaji dan tunjangan 5 juta dikurangi biaya jabatan yaitu 5% dikalikan gaji dan tunjangan yaitu 5 juta menghasilkan 25.000. Dikurangi juga iuran pensiun sebesar 150.000. Penghasilan neto sebulan menjadi 4.825.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali penghasilan neto sebulan menjadi 57.900.000. PTKP K_1 atau sudah menikah dan memiliki satu tanggungan dikenakan biaya 63 juta rupiah. Sehingga PKP setahun Pak Amir adalah min 5.100.000. Sehingga karena hasilnya negatif, maka Pak Amir tidak dikenakan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 26. Pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang ditetapkan atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto yang pertama, penghasilan dari penjualan harta Indonesia. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi dan premi resuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Untuk premi dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Keempat, 20% dari penghasilan kena pajak sesudah
dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Kelima, tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Contoh pengenaan PPh pasal 26. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Jepang berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Sehingga PPh pasal 26 yang harus dibayarkan atlet dari Cina tersebut adalah 20% dikalikan 100 juta dan hasilnya adalah 20 juta. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Berikut merupakan pembahasan mengenai PPh pasal 21 dan pasal 26. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.